Amin. Terima kasih kami ucapkan pada Ustazah Mariati yang telah memberikan sambutan kepada kita sekalian. Semoga kita semua yang hadir bisa memahaminya dan menikmatinya. Selanjutnya sambutan yang kedua yaitu sambutan yang dari ketua. Sambutan yang kedua itu Pak Kuntum dari Ketua Masjid Al-Barkah, Bapak Aceh Saifuddin. Kepalanya akan persilakan. Di situ boleh, jadi kelihatan keluar. Sini aja. Iya, Ustaz situ aja. Iya, Ustaz. Cek, cek, cek. Cek lu. Lu. Tapi nanti yang ini ngebelakangin saya semua. Oke. Gak apa, di depan aja. Sini aja. Mau berbalik dulu sebentar boleh, tapi nanti guru kita di belakang ya jadi. Itu aja ya. Mohon maaf ibu sedikit. Jadi bingung kita yang gimana ya. Ini ya. Sini aja mohon izin ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati guru kita Ibu Hajah Titik Rohiyati, mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati pimpinan Majelis Taklim Masjid Al-Barkah Ibu Hajah Mariati, Ustazah Muriati, dan mohon maaf Ibu Hajah Sumiati dan segenap jajarannya. Mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu, tetapi insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan rasa tanzim saya terhadap ibu-ibu hadirin rahimakumullah. Pertama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan nikmat kepada kita, nikmat iman, Islam, sehat walafiat, sehingga di pagi yang cerah ini kita sama-sama berkumpul di Masjid Al-Barkah. Mudah-mudahan kumpulnya kita ini mendapat ridho dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Beberapa waktu yang lalu saya dihubungi oleh pimpinan Majelis Taklim bahwa saya memberikan sambutan dan sedikit kultum. Waktunya hanya 30 menit Bu ya. Jadi saya bicara, kenapa saya minta? Karena kemarin saya berbicara ternyata protes jemaahnya. Saya sudah bicara 1 jam 5 menit, ternyata di sana itu harus 2 jam. Jadi repot saya. Nah sekarang 30 menit saya berbicara, mulai dari setengah 10. Enak, enggak enak didengerin Bu ya? Enggak enak, dengerin aja. Enggak, kalau enak jangan minta nambah ya. Bener Bu ya? Nah, kalau enak jangan minta nambah. Subhanallah. Ibu-ibu hadirin jemaah rahimakumullah, saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu yang senantiasa memakmurkan Masjid Al-Barkah ini melalui pengajian hari Rabu.
Mudah-mudahan pengajian ini menjadi pencerahan bagi kita semua, sehingga kita betul-betul mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijadikan kita penghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kami juga atas nama pengurus mohon maaf yang sebesar-besarnya karena mungkin belum memenuhi spotnya, belum memenuhi harapan. Mungkin dari tempatnya kurang enak, ataupun ada dananya yang gak ngucur-ngucur. Tapi kalau air sih ngucur kayaknya Bu ya. Subhanallah. Nah itu seperti itu. Nah mudah-mudahan dengan adanya majelis taklim ini kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita betul-betul dengan taklim ini dari waktu ke waktu ada perubahan. Dari ibadah kita, dari bacaan kita, kemudian dari silaturahmi kita, dari takzim kita terhadap orang tua, sayang terhadap anak, mudah-mudahan lebih meningkat lagi di hari ke depan. Nah untuk itu kami atas nama pengurus Masjid Al-Barkah mengucapkan jazakallahu khairan katsiran terhadap pimpinan segenap majelis taklim. Dari itu yang sambutan sebagai ketua Masjid Al-Barkah. Selanjutnya masuki kultum Bu ya. Kultum tapi ada 20 menit insya Allah. Tapi saya sekarang ini Bu, jujur begitu mendengar sholawat apa namanya? Tibil Qulub, saya semakin cinta terhadap sholawat. Boleh ya kita sholawat 3 kali ya? Boleh ya? Ayo sama-sama. Allahumma sholli ala Ibu-ibu hadirin rahimakumullah, pada dasarnya hidup ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita semua kelak akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala apa saja yang kita lakukan di dunia ini. Tapi jujur ibu-ibu hadirin rahimakumullah, ibu-ibu dibandingkan dengan bapak-bapak lebih mudah ibu-ibu. Kalau ibu-ibu mau masuk surga gampang. Amin. Amin. Hanya 4 syaratnya untuk menjadikan wanita ini masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi bagi bapak-bapak sangat berat. Sangat berat.
Ibu-ibu, kalau betul-betul mau masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, maka taatilah perintah dari Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Qur'an, surat An-Nisa ayat 34, dijelaskan di tengah-tengah ayat, fasolihati, sesungguhnya wanita-wanita soleh itu adalah orang yang taat kepada Allah, kemudian dia menjaga kemaluannya dari zina. Dua dari Al-Quran, syaratnya melalui surat An-Nisa ayat 34. Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan di dalam hadisnya riwayat Imam Ahmad, ada 4 perkara. Yang pertama, kalau mau masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, dia menjalankan sholat 5 waktu. Itu yang pertama. Apa Bu? Yang pertama, memelihara sholatnya. Insya Allah kita sudah memelihara sholat kita. Yang pertama lulus. Yang kedua kata Rasulullah SAW ialah puasa di bulan Ramadan sebulan penuh. Insya Allah. Kalau ada batal, kalau perempuan itu kan ada apa namanya? Ada masa istirahat, bus saja ya. Nah ini ada masa istirahat, maka diganti atau nanti dengan bisa diganti. Nah ini kedengaran, subhanallah. Ini ya gimana Bang Nur Hadi? Telat. Terima kasih Bang Nur Hadi. Yang kedua adalah puasa di bulan Ramadan, dimana kalau bagi perempuan ini ada yang menghalangi ya datang bulan itu, maka bisa diganti. Tetapi intinya yang kedua dari syarat untuk masuknya ke surganya Allah Subhanahu wa taala ialah puasa di bulan Ramadan. Yang ketiga, ibu-ibu hadirin rahimakumullah, adalah menjaga dirinya dan hartanya ketika suami tidak di rumah. Yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah taat terhadap suami. Ini diam semua, kayaknya taat semuanya sama suami ya. Yang keempat, yang 4 syarat ini sepertinya ya. Ini ada sama ibu-ibu yang hadir di sini semua. Ada apa enggak? Ada enggak? Kayaknya kurang jawabnya. Kayaknya masih ragu. Yang pertama sholat, insya Allah. Yang kedua puasa, insya Allah. Yang ketiga menjaga diri, insya Allah. Yang keempat taat terhadap suami, insya. Kalau 4 ini dilaksanakan oleh seorang wanita, maka kata Rasulullah SAW, masuklah ke pintu surga dari manapun kamu mau. Allahu Akbar. Betul apa betul? Gampang apa enggak? Insya Allah sangat luar biasa. Benar ya, kalau satu kayaknya gampang. Kalau yang satu kayaknya gampang insya Allah. Yang dua gampang. Yang ketiga masih gampang. Tapi yang keempat gampang apa enggak? Gampang banget. Ya? Taat terhadap suami. Kalau penilaian Al-Fakir dan Al-Fakir sendiri merasakan taat terhadap suami ini subhanallah sangat luar biasa ujian berat. Sangat luar biasa. Sangat luar biasa apa enggak? Sangat luar biasa. Tapi lulus apa enggak kira-kira diuji dengan ketaatan kita terhadap suami? Insya Allah. Ini menarik kan nih pengajiannya kira-kira nih? Menarik apa enggak? Menarik ya, subhanallah. 4 kata Rasulullah SAW. Apabila keempat ini dapat kita lakukan oleh seorang wanita, maka dipastikan kata Allah Subhanahu wa taala, ia termasuk istri yang solehah yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibu-ibu hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita menata kehidupan ini, marilah kita senantiasa muhasabah, introspeksi diri kita masing-masing. Karena apa? Karena pada dasarnya semua amal kita
tidak akan ditibankan terhadap anak, terhadap istri, terhadap suami, itu tidak. Semua berdasarkan apa yang dilakukannya. Semua bertanggung jawab terhadap diri masing-masing. Adapun orang tua menanggung dosa anaknya, adapun seorang suami menanggung dosa istrinya, adapun istri berdosa terhadap suaminya, karena itu adalah kelalaian dari pribadinya masing-masing. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat At-Taghabun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun adzim fattaqullaha mastata'tum. Kata Allah dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, inna min azwajikum, sesungguhnya dari istri-istrimu, aduwalakum, inna min azwajikum wa auladikum aduwalakum, istrimu dan anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, kata Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini turun, ibu-ibu hadirin rahimakumullah, di zaman Rasulullah SAW. Ada satu keluarga yang belum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dari negeri yang jauh, hendak datang kepada Rasulullah SAW untuk menyatakan bahwa dia akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Tetapi istrinya, anaknya ini menghalangi ayahnya. Dia berkata, istrinya ini terhadap ayahnya, ayah, apakah nanti kita akan senang begitu memeluk Islam? Kata anaknya, ayah, apakah Islam ini tidak akan menyulitkan kita atau tidak? Intinya, istri dan anaknya ini menjadi penghalang terhadap suaminya untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam Al-Qur'an bahwa di antara istri dan anakmu akan ada yang menjadi musuh bagimu, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'fu, apabila kalian memaafkan mereka, wa tasfahu, dan engkau ampuni mereka, innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Bagaimana Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, ketika kita diuji dengan istri kita, ketika kita diuji dengan anak kita, Allahu Akbar, pada saat zaman era mutaakhir ini, kita diuji oleh istri kita diuji oleh anak kita. Zaman sekarang banyak sekali ujian-ujian yang begitu berat terhadap kita. Allahu Akbar, mungkin saja di antara putra-putri kita ada yang terjerumus, ada yang melakukan dosa-dosa besar, sehingga menjadi ujian yang begitu menyakitkan untuk diri kita. Mungkin saja anak kita sekarang terjerumus dalam judi online yang menghabiskan harta orang tua, yang memilukan hati orang tua, yang menggerogoti harta orang tua, tidak mau taat kepada orang tua, tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga terasa berat di dalam hati untuk mendidik anak-anak ini. Padahal kita sebagai orang tua ini adalah merupakan satu kewajiban untuk menjadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Mungkin saja di antara kita yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala ada anak kita yang begitu jauh dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga di dalam kehidupan ini begitu berat, begitu memilukan, begitu menyakitkan. Tetapi sementara perjalanan hidup ini harus tetap berjalan, harus tetap mengikuti perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Tetap walaupun dalam keadaan sakit, tetap walaupun dalam keadaan perih, kita terus taat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita mengetahui bahwa hidup ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, untuk itu marilah kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala
dengan segala segenap upaya kita. Fattaqullaha mastata'tum, kata Allah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuanmu. Kamu mampu mengaji tiap malam, tetapi tidak mampu, hendak siapkanlah taklim, hendaklah kita membenah diri kita dengan mengisi rohani kita, agar tetap kehidupan ini kita betul-betul di dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kadang-kadang kehidupan kita ini lebih disetir oleh nafsu, lebih kalah kita dengan keinginan-keinginan dunia. Sementara yang kita harapkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi apa yang kita lakukan Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kita enggan untuk beribadah, kita enggan untuk berbuat baik, kita enggan untuk melaksanakan perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa taala, sementara keinginan kita selamat dunia dan akhirat. Mana mungkin Allah Subhanahu wa taala memberikan kebahagiaan dunia dan akhirat sementara kita sendiri lalai terhadap perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, sekarang negeri kita yang konon katanya negeri yang baldatun thayyibatun warbun ghafur, negeri yang begitu subur, negeri yang begitu makmur, tetapi sekarang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat ini dengan apa? Dengan minyak goreng, Bu. Ya, subhanallah. Padahal kelapa sawit kita banyak, padahal tanaman-tanaman kita subur, padahal semua hutan-hutan kita luas. Apakah ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala ataupun azab ini dari Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ard. Walakin kazzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun." Sekiranya penduduk negeri itu beriman, kata Allah, beriman dan bertakwa kepada Allah, la fatahna alaihim, pasti kata Allah akan diturunkan keberkahan dari langit dan dikeluarkan keberkahan dari bumi. Walakin kazzabu, tetapi kata Allah, apabila penduduk negeri itu ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, fa'akhadnahum bima kanu yaksibun, maka akan kami siksa mereka dikarenakan dosa-dosa mereka. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan dari setiap ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ataupun berikan kepada negeri kita, ini adalah merupakan satu cobaan, bukan merupakan satu azab. Di mana ujian ini ataupun cobaan ini, Allah mengingatkan kepada kita orang-orang yang beriman agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita kembali mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita kembali kepada fitrah manusia. Kita ingin selamat dunia dan akhirat. Ibu-ibu hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan kita semua dari 4 kategori tadi dapat kita laksanakan, sehingga ibu-ibu yang hadir di sini, keluarga kita menjadi istri yang solehah, yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Sudah 30 menit, Bu? Sudah ya, cukup ya. Subhanallah, jazakallah khairan katsiran. Ini saya tidak akan meleset 30 menit tadi, jam 9 lewat 25. Sekarang 10 kurang 5 menit, jadi 30 menit. Sekali lagi, jazakallah khairan katsiran kepada ibu-ibu yang senantiasa memakmurkan Masjid Al-Barkah. Mudah-mudahan dengan keikhlasan kita, dengan kesungguhan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semua. Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan kepada kita semua. Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan keluarga kita keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Ada ujian-ujian, insyaallah Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya dalam kesulitan akan ada kemudahan. Apabila sekarang kita dapat kesulitan, insya Allah besok pasti Allah akan memudahkan kita. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf, Bu Ustazah. Jazakallah khairan katsiran, memimpin terus Masjid Al-Barkah. Mudah-mudahan pahalanya ngalir
besar pahalanya, dan insya Allah tetap akan mengalir sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Tetapi mohon izin saya langsung meninggalkan tempat. Tadi saya datang 7:30, ternyata acaranya di hujung. Saya mau minta duluan, tadi malu, besoknya udah 3. Iya, tadinya saya mau minta duluan sambutannya, tapi malu, besoknya udah 3. Ya subhanallah, jazakallahu khairan katsiran. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.